barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Merajaah sedikit, kapan dimulainya waktu wukuf di Arafah? Antum lihat di halaman 100 itu. Waqtalafu fi waqtil wukuf bi Arafah wa haddahu. Faqala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i min waqti zawal min yaumi Arafah ila tulu'il fajr min yaumin nahr. Dimulai dari waktu zawal pada hari Arafah sampai terbit fajar hari nahar, hari Id. Itu pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i. Adapun pendapat Imam Ahmad, wa huwa min tulu'il fajri tsani ba'dal fajr, subuh hari Arafah. Mereka ittafaqu ya, sepakat akhir waktu wukuf adalah waktul fajr fi yaumin nahar. Selesai. Ada masalah yang ittifaq, ada masalah yang mereka ikhtilafkan. Masalah yang mereka ittifaq adalah terkait dengan akhir waktu wukuf, yaitu waktu subuh. Ada masalah yang mereka ikhtilafkan, kapan dimulainya waktu wukuf. Qauluhu wala yazalu kadzalik, ay waqifan bi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa seperti itu, yaitu wukuf di Arafah. Wa yad'u, lalu berdoa dia. Orang yang wukuf tadi berdoa. Wa yatadarra wa yulabbi wa yas'alu rabbahu. Dia tadarru, bertalbiyah, memohon kepada Rabbnya, hatta taghrub asy-syams, sampai terbenam matahari. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sabata dzalika fi sahih Muslim. Sungguh yang demikian itu telah sabit dalam sahih Muslim. Telah sabit dalam sahih Muslim. Min hadithi Jabir radhiyallahu anhu. Dari riwayat hadis Jabir radhiyallahu anhu. Wa fihi, dan padanya terdapat lafaz wastaqbalal qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat. Falam yazal waqifan, beliau senantiasa wukuf di Arafah hatta gharabatis syams, sampai matahari terbenam. Wa zahabat as-sufratu qalilan hatta ghabal qursu, dan sampai hilang pula as-sufrah, warna kemerah-merahan, ya, sedikit menghilang sampai betul-betul tenggelam al-qurs, lingkaran mataharinya. Qasadan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukhalafatal kuffar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menyelisih orang-orang kufar. Kama fa'ala fi wuqufihi bi Arafah wa Muzdalifah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Jadi pada saat Nabi SAW wukuf di Arafah dan pada saat Nabi SAW mabit di Muzdalifah, beliau ingin menyelisih orang-orang kufar. Sehingga perbuatan Nabi SAW berupaya untuk menyelisih orang-orang kufar, menyelisih kaum musyrikin atau menyelisih ahlul kitab, itu terlalu banyak dalam perbuatan Nabi SAW. Dalam bab puasa, Nabi SAW puasa Asyura ingin menyelisih ahlul kitab, sehingga beliau berazam untuk puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau 9 Muharram. Demikian juga beliau memerintahkan umatnya untuk memanjangkan jenggot dalam rangka menyelisih ahlul kitab. Demikian juga Nabi SAW menyegerakan berbuka dalam rangka menyelisih ahlul kitab.
makan sahur dalam rangka menyelisih ahlul kitab. Demikian juga dalam hadis ini Nabi SAW berupaya untuk menyelisih kaum musyrikin, sehingga upaya di antara bimbingan syariat min qawaid syariah adalah ada mutashabbu bil kufar zahiran wa batinan, tidak menyerupai orang-orang kufar baik secara zahir ataupun secara batin. Kata para ulama, at-tashabbu fil zahir yuaddi ila tashabbu fil batin. Menyerupai orang-orang kufar secara zahir bisa mengantarkan kepada penyerupaan secara batin. Sebagian para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memiliki kitab dalam bab ini yang sangat bagus. Ya. Beliau membawakan perbuatan-perbuatan, sikap-sikap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menyelisih ahlul kitab dan kaum musyrikin dalam agama Islam ini tadi. Sangat banyak peran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisih ahlul kitab. Ya. Pertanyaannya, apa nama kitab Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tersebut? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki kitab terkait dengan penyelisihan Nabi SAW terhadap ahlul kitab dan kaum musyrikin secara umum. Apa nama kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersebut? Itu juga kutub-kutubnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seorang talibul ilmi, seorang ustadz harus tahu. Kalau ana bilang wajib. Lagi mana salafi enggak akan tahu. Kalau seorang salafi enggak tahu kitab karya para ulama, gimana? Kalau seorang talibul ilmi harus tahu, harus. Apalagi salafi. Kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin punya kitab apa saja? Syekh Al-Albani punya kitab apa saja? Imam Ahmad punya kitab apa? Imam Ahmad. Antum harus tahu, Imam Ahmad punya kitab ini, Imam Malik punya kitab ini, Al-Imam Syafi'i punya kitab ini, Abu Hanifah, Ibnu Qayyim punya kitab ini, Ibnu Taimiyah punya kitab ini, Ibnu Katsir punya kitab ini. Itulah namanya seorang talibul ilmi. Jadi seorang dai itu tahu. Syekh Al-Albani, masa kitabnya Syekh Al-Albani saja tidak tahu? Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab apa, bro? Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab apa? Seorang talibul ilmi harus tahu. Disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab apa? Makanya Nabi bilang seorang ustadz itu harus punya ilmu dalam bab ini tadi. Al-Imam Syaukani punya kitab apa? Al-Imam As-Sun'ani punya kitab apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar punya kitab apa? Al-Imam An-Nawawi punya kitab apa? Nah, yang tahu-tahu seperti ini ya seorang talibul ilmi. Kalau kita seorang talib dan nanti seorang dai, terus mereka yang awam mau tanya ke siapa? Ustadznya aja tidak tahu. Kan bingung. Makanya seorang talibul ilmi yang salafi sekarang itu subhanallah tidak ngerti di buku para ulama gimana. Sedangkan keberadaan kitab bagi seorang talibul ilmi adalah roh, jasad bagi seorang talibul ilmi. Ya. Kata Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, "Fal kitabu li talibil ilmi ashbah ma yakunu bi ahadi a'dha'ihi." Keberadaan kitab bagi seorang talibul ilmi mirip seperti salah satu anggota badannya dia. Fakutubu talibil ilmi khalayahu allati ya'ishu biha. Sehingga kitab-kitab talibul ilmi adalah bagian dari kehidupan dia.
hiya sam'uhu wa basaruhu alladhi law faqadahu la dha'ufa fil ilmi syai'an fa syai'an. Kata beliau, yang mana yang namanya talib, yang namanya kitab adalah sam'uhu wa basaruhu, adalah pendengaran dan penglihatan seorang talibul ilmi. Sehingga lau faqadahu, kalau seandainya hilang kitabnya tadi, la dha'ufa fil ilmi syai'an fa syai'an, maka dia akan lemah dalam ilmu tadi sedikit demi sedikit. Wa taral ladzi yadh'uf fil mutala'ah, engkau akan melihat orang-orang yang lemah dalam mutala'ah. Wa yadh'uf fil nazar fil ilm, dan lemah dalam mengkaji ilmunya. Wa fil qira'ah, dan lemah dalam baca kitab. Yadh'uf qalilan qalilan, maka dia akan lemah ilmunya sedikit demi sedikit. Orang kalau lemah dalam mutola'ah, lemah dalam mengkaji, lemah dalam baca, maka ilmunya akan lemah sedikit demi sedikit. Wa yansal ilm syai'an fa syai'an, dia akan lupa ilmunya sedikit demi sedikit pula. Hatta yakuna ummiyan ba'da marrasinin minaz zaman, sehingga dia akan menjadi orang yang ummiyan, orang yang tidak punya ilmu sama sekali setelah berlalu waktu nantinya. Wa hadza li anna mutala'atil ilmi, wa hadza li anna mutala'atal ilmi fil kutub min ahammi ma yakun. Kata beliau, wa hadza, yang demikian ini tadi, li anna mutala'atal ilmi fil kutub min ahammi ma yakun, karena mentelaah ilmu yang ada di buku-buku para ulama termasuk perkara yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang talibul ilmi. Wa hadza yatatallab ay yakuna li talibil ilmi silatun azimatun bil kitab, sehingga yang demikian ini menuntut bagi seorang penuntut ilmu harus memiliki hubungan yang sangat besar terhadap kitab. Sehingga seorang talib harus tahu, ya ikhwan, ini poin penting. Kemudian beliau mengatakan, fa innal musyrikin kanu yu'ajjiluna al-ifadha min Arafah qabla ghurub. Dulu kaum musyrikin biasa menyegerakan al-ifadhah, menyegerakan bertolak dari Arafah qabla al-ghurub, sebelum matahari terbenam. Wa yuakhiruna al-ifadha min jam'in ila an tatlu'a asy-syamsu. Mereka kaum musyrikin suka mengakhirkan al-ifadhah, mengakhirkan bertolak min jam'in ay min Muzdalifah, mengakhirkan bertolak dari Muzdalifah ila an tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari. Al-Muzdalifah disebut juga jamak, ya, min jam'in di sini maknanya min Muzdalifah. Kenapa? Karena di Muzdalifah itu tujma fiha bainas salatain, karena di Muzdalifah itu dilakukan padanya jamak, ya, dua solat. Muzdalifah disebut dengan jamak dikarenakan dilakukan jamak dua solat, yaitu maghrib dan isya. Jadi kaum musyrikin zaman dahulu mereka punya kebiasaan kalau lagi wukuf di Arafah, sebelum terbenam matahari mereka sudah keluar dari Arafah. Kalau sudah masuk Muzdalifah, mereka menunda keluar dari Muzdalifah sampai matahari terbit. Fa khalafahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis anil Miswar ibni Makhramah, dari Miswar bin Makhramah, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah di Arafah. Fahamidallahu wa athna alaihi,
Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beda antara alhamd dengan as-sana. Apa definisi alhamdu? Fahamidallah. Apa definisi alhamdu? Wandi. Zikru mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Definisinya siapa ini? Alhamdu seperti ini. Definisinya Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan definisi alhamdu seperti ini dalam kitab Bada'i al-Fawaid. Berarti Ustadz punya kitab Bada'i al-Fawaid? Tidak punya. Dari zaman santri dulu sebelum ke Yaman pengen sekali punya kitab Bada'i al-Fawaid. Sampai sekarang belum sempat kebeli-beli. Ya. Tidak ada di pondok kita, tidak ada Bada'i al-Fawaid, tidak ada. Senang sekali anak. Kitab itu bagus, tapi tidak punya kita. Ya. Terus dari mana taunya? Kan sebutkan di buku-buku itu, dihafalkan, diingat. Definisi alhamdu itu Ibnu Qayyim menyebutkannya dalam kitab Bada'ul Fawaid. Ikhbarun atau zikru mahasinil mahmud ma'a hubbihi wa ta'zimihi. Definisi ibadah, apa definisi ibadah? Ada yang tahu? Definisinya siapa? Takrifnya siapa? Siapa yang mendefinisikan ini tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab apa? Al-Ubudiyah. Al-ibadah kata beliau ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Belajar ikhwan di murojaah. Ya. Oh iya, satu lagi. Di antara yang buat anak semangat kayak gitu. Anak sudah pertimbangkan. Ketika anak pulang ke Indonesia dengan beragamnya Indonesia sini yang ada ini tadi, anak akan berhadapan dengan ahlul ahwa'i wal bidah minal asy'ariyah wal maturidiyah as-sufiyah dan yang semisalnya. Anak pikir daripada anak diketawain sama mereka, maka anak harus siap pelurunya. Sekarang antum pikir, antum sudah tahu Indonesia ini dengan beragam yang seperti ini, ya enggak? Kira-kira sedangkan antum bilang ini bid'ah, ini tidak boleh, ini tidak sesuai sunnah, ya apa enggak? Kalau antum sudah tahu, ya Indonesia yang seperti ini dengan pemahaman masyarakat seperti itu, antum akan berhadapan dengan du'atul dhalalah. Antum akan persiapan sebelum antum diketawain sama mereka. Makanya butuh dikuatkan ilmu tersebut. Adapun wasna alai as-sana. As-sana itu alhamdu idza takarrara. Kata Imam Ibnu Qayyim, as-sana huwal hamdu idza takarrara. As-sana adalah alhamdu idza takarrara. Alhamdu idza takarrara. Alhamdu tatkala berulang. Itu disebut dengan as-sana. Ya. Kemudian kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma qala amma ba'du." Qil awal man qala bi amma ba'du Daud alaihissalam. Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat orang yang pertama sekali mengucapkan amma ba'du adalah Nabi Daud alaihissalam.
Ini faedah Anda dapatkan di kitab namanya Syarah At-Taqrib wa Taisir. At-Taqrib wa Taisir itu karya Al-Imam An-Nawawi, kitab Mustalah Hadis. Ya, Al-Imam An-Nawawi punya kitab At-Taqrib wa Taisir li ma'rifati Syunanil Bashir atau enggak. Pokoknya At-Taqrib wa Taisir karya An-Nawawi. At-Taqrib wa Taisir karya Imam An-Nawawi ini disyarah oleh As-Suyuti menjadi judul Tadribur Rawi. Disyarah oleh As-Sakhawi dengan judul Syarah At-Taqrib wa Taisir. Disyarah oleh As-Sakhawi dengan judul Syarah At-Taqrib wa Taisir. Dulu sekitar tahun 2009 atau 2008 ada yang jual buku itu. Ya. Ana baca di situ. Disebutkan di kitab itu orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du adalah Daud alaihissalam. Masukkan file, tempel, jangan dilupakan. Ya. Sayang faedah. Tapi Anda nggak punya kitabnya. Ya. Ingatnya di situ. Amma ba'du. Ya. Antum gantian saja kalau ada mau. Anak katakan, demi Allah ya ikhwan, kalau ada orang yang bisa menggantikan posisi anak di Darul Hadis ini, tolong backupkan Darul Hadis ini, anak akan rehla lagi ke Yaman. Kemarin ketika di Sumatera Barat tuh ngobrol, apa kita ke Yaman ya? Bainal Idain, berangkat Idul Fitri, pulang setelah Idul Adha. Ini emat lo belajar itu, enak sekali. Ya, tapi Allah alam nanti lihat. Ya, kalau ada orang yang bisa, masya Allah, narehlah duduk depan para ulama itu, masya Allah, nikmat sekali. Ya, bisa dapat faedah. Ketika ziarah ke Fiush, Darul Hadis Fiush 2024 Desember, nah hadir di darisnya Syekh Anis Al-Yafi'i, masya Allah, fawaid ilmiah dan semisalnya, dan diingatkan, ya, jangan dilewatkan, diingat baik-baik. Kata Nabi SAW, amma ba'du fa inna ahla syirki wal awthan kanu yadfa'una min hahuna inda ghurubi syamsi hatta takuna syamsu ala ru'usil jibal mithla ama'imir rijal ala ru'usiha. Kata Nabi SAW, dulu ahlul jahiliyah, ahlul syirki wal awthan kanu yadfa'una min hahuna. Dulu mereka bertolak dari sini. Dari mana? Dari Arafah. Inda ghurubi syamsi, ketika matahari hendak mau tenggelam. Ketika matahari mau tenggelam, belum tenggelam. Ya, belum tenggelam. Sedangkan sunnah Nabi SAW kapan? Setelah matahari terbenam. Nah, kaum musyrikin sebelum terbenam matahari mereka udah keluar dari Arafah. Hatta takuna syamsu ala ru'usil jibal. Sampai-sampai matahari itu ada cahayanya di atas bukit-bukit. Mirip seperti sorban lelaki yang nempel di kepala mereka. Disebutkan oleh para ulama, apa makna hadis berada matahari itu di atas bukit-bukit, sehingga
mirip sorban yang nempel di kepala. Gambarannya kata para ulama, matahari itu belum terbenam. Dalam artian matahari itu masih berada di bukit-bukit kelihatan. Nah, karena matahari itu mau tenggelam, sehingga di atas bukit-bukit mau tenggelam, jadi posisi matahari pada waktu itu mirip cahaya yang menabrak wajah orang. Dia kalau menghadap ke matahari seakan-akan cahaya itu nabrak kepala, sehingga mirip ikatan sorban. Jadi cahaya matahari itu mirip ikatan sorban, nempel di dahi. Itu maksud hadis ini tadi. Tergambar nggak nih? Kalau jawabannya insya Allah masih belum tergambar. Itu loh, antum lihat cahaya matahari itu kan nabrak wajahnya. Sekarang kalau seandainya matahari itu berada di sini, ini bukit, matahari di sini, otomatis kalau anak berdiri di sini, cahaya matahari itu akan mengenai kepala. Antum berdiri di sini, antum pegang ini kitab, antum tempelkan cahaya matahari itu, tempelkan kitab ke samping mukanya Pak Lukman itu, di pipi, di bawah kacamata, di bawah kacamata. Nah, jangan, antum ambil yang samping, matahari itu samping. Nah, naikkan lagi. Nah, seperti itu. Antum melihat cahaya matahari. Itulah makna hadis. Alhamdulillah ada matahari, jadi bisa dipraktikkan. Nah, itulah maksud hadis. Misla ama imir rijal ala ru'usiha. Cahaya matahari itu mirip ikatan sorban yang nempel di kepala. Faham dan? Ya? Maksudnya matahari itu separuh udah tertutup bukit, tapi separuhnya masih kelihatan, sehingga orang kalau berdiri dari samping bukit tadi, cahaya matahari itu separuh masih nempel di kepala. Apa yang difahami? Berarti matahari belum terbenam kan? Kalau matahari sudah terbenam total, otomatis tidak akan mungkin cahayanya tadi nabrak kepala. Jelas? Seperti itu. Nah, ketika cahaya seperti itu, kaum musyrikin jahiliyah sudah keluar dari Arafah. Kemudian kata Nabi SAW, wahadiyuna mukhalifun hadiyahum. Sedangkan petunjuk kita, bimbingan kita menyelisih petunjuk mereka. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, wa kanu yadfa'una minal masy'aril haram. Dulu kaum musyrikin bertolak dari al-masy'aril haram. Al-masy'aril haram ini ada di Muzdalifah. Ada di Muzdalifah. Dulu kaum musyrikin ketika bertolak dari Muzdalifah, dari masy'aril haram, inda tulu'is syamsi, ketika matahari sudah terbit ala ru'usil jibal, sudah terbit di bukit-bukit. Jelas? Tergambar tadi. Pagi kayak gini loh. Kalau tadi mau terbenam, ketika pagi seperti ini baru mereka bertolak meninggalkan Muzdalifah. Faham dan? Ya? Pagi seperti ini. Ini kan kalau seandainya ada cahaya itu nabrak enggak ke mata, ke kepala anak. Nabrak itu cahaya. Nah, seperti inilah gambarannya pagi-pagi seperti ini, cahaya seperti ini, mereka baru meninggalkan Muzdalifah. Ya? Ini ada cahaya enggak? Sehingga ada cahaya. Itulah yang digambarkan cahaya itu seakan-akan lingkaran sorban. Hadiyuna mukhalifun li hadihim. Sedangkan petunjuk kita berbeda dengan petunjuk mereka. Fa akharal ifadha min Arafah ila an gharabatis syamsu. Lalu Nabi SAW mengakhirkan bertolak dari Arafah sampai matahari betul-betul terbenam. Wa ajjalal ifadha min jam'in qabla tulu'is syamsi.
Nabi SAW menyegerakan bertolak dari Muzdalifah, min jam'in ay min Muzdalifah, sebelum matahari terbit. Kapan sunnahnya ya ikhwan? Bertolak dari Muzdalifah. Kapan sunnahnya? Sunnahnya ba'dal fajar. Karena sunnah solat subuh, atau termasuk sunnah solat subuh di Muzdalifah. Pada subuh udah matahari sudah agak terang-terang dikit, barulah bertolak dari Muzdalifah. Makruh bertolak dari Muzdalifah matahari seperti ini kata para ulama. Ya, sudah meninggi. Rawal Bukhari fi sahihi an Amr ibn Maimun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Amr bin Maimun, qala syahidatu Umar sallallahu alaihi wasallam shalla bi jam'in as-subha thumma waqafa. Kata Amr bin Maimun, aku menyaksikan Umar salat subuh di Muzdalifah. Lihat tuh, Umar bin Khattab salat subuh di mana? Muzdalifah. Thumma waqaf. Kemudian Umar berdiri. Waqafa ay qama, berdiri. Khutbah Umar. Faqal, Umar mengatakan, innal musyrikin kanu la yufiduna hatta tatul asyamsu. Kata Umar, dulu kaum musyrikin tidak bertolak, tidak meninggalkan Muzdalifah sampai matahari terbit. Wa yaqulun, kaum musyrikin mengatakan, asyrik sabir kaima nughir. Asyrik sabir kaima nughir. Ini ungkapan, ya, ungkapan. Asyrik, bercahayalah artinya. Sabir, apa sabir? Sabir itu bukit. Kama nughir, kaima nughir, supaya kami berangkat. Kata orang-orang musyrik, asyrik sabir kaima nughir. Muncullah cahaya matahari itu di bukit Sabir supaya kami bisa bertolak. Itu artinya, ya. Sabir itu ismul jabal, nama bukit bil Muzdalifah, yang ada di Muzdalifah, ya. Kalau orang jalannya dari Muzdalifah ke Mina, dia bukitnya ada di sebelah kiri. Tapi kalau orang dari mau jalannya ke Arafah, dia ada di sebelah kanan, ya. Apa kata kaum musyrikin? Asyrik sabir kaima nughir. Terbitlah matahari di bukit Sabir supaya kami bisa berangkat. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khalafahum thumma afadha qabla an tatul asyamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menyelisih mereka sehingga Nabi bertolak sebelum matahari terbit. Wa zada Ahmad wa Ibnu Majah, innal musyrikin kanu yaqulun asyrik sabir kaima nughir. Jelas? Kemudian kata beliau, fa in kharaja min Arafah, ya. Sebagaimana jika dia keluar dari Arafah qabla ghurubi syamsi fa alaidam. Karena kalau seandainya dia keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam, maka wajib bayar dam. Illa yarji fayaqifu hatta taghruba syamsu, kecuali kalau dia langsung balik lagi ke Arafah kemudian menunggu sampai matahari terbenam. Fa in dafa'a qabla al-ghurub wa lam ya'ud hatta gharabatis syamsu fa alaidam. Kalau dia bertolak sebelum matahari terbenam dan tidak balik lagi ke Arafah, ya, maka wajib bagi dia bayar dam. Litarkihi wajiban fil hajj, karena dia telah meninggalkan perkara yang wajib pada amalan hajinya. Ingat, wukuf di Arafah walau lahzatan ruknun min arkanil hajj. Wukuf di Arafah walaupun sebentar itu merupakan rukun dari rukun haji. Adapun wukuf di Arafah sampai matahari terbenam, ini merupakan wajibatul hajj, wajibun min wajibatil hajj. Wa qala Syafi'i,
Berkata Imam Syafi'i, faham antum apa yang ana ngomong tadi, faham enggak? Jangan-jangan dilewatkan, lewat ngoceh ustaz ngoceh dah. Ninian. Apa yang ana ngomong tadi, Ivan? Afan. Apa? Apa Dika? Terkait dengan rukun yang wajib tadi mana? Apa yang anda ngomong tadi? Faiz. Apa yang anda bilang tadi? Rukun yang anda bilang wajib apa tadi? Terus? Ya, ahsan, tabarakallahu fik. Wukuf di Arafah, walaupun sebentar, itu hukumnya rukun. Menunggu wukuf di Arafah sampai matahari terbenam itu hukumnya wajib. Wa qala Syafi'i la yajibu dzalika wala damun alai in dafa'a qabla al-ghurub. Al-Imam Syafi'i berpandangan tidak wajib wukuf sampai terbenam matahari dan tidak bayar dam kalau seandainya dia keluar sebelum terbenam matahari. Ihtijajan bi hadits Urwah ibn Mudarris, berdalil dengan hadis dari sahabat Urwah bin Mudarris yang sebelumnya yang kita baca, ya. Itu alasan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Namun yang roji apa? Yang roji adalah wajib, ya, sampai, karena kalau berdasarkan hadis dari Urwah Al-Mudarris, ya, hadis yang kita baca kemarin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'adraka ma'ana hadis salawat arafat qabla dzalika lailan faqad tamma hajjuhu wa qada tafathahu, ya. Sehingga disebutkan dalam hadis, ya, semata-mata masuk, ya, gitu kan, telah sempurna hajinya. Allah alam, ya, seperti itu. Intinya 3 mazhab mengatakan sampai terbenam matahari itu merupakan perkara yang wajib. Gimana? Lanjut. Nah, puasa antum kan? Lanjut. Qala al-muallif, berkata al-muallif, enak belajar tuh, nikmat. Kalau antum belum, ana cuma pesan sama antum doa, angkat tangan, ya Allah habib ilaina al-ilm kama habbabtani ilal iman. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa, minta Allah jadikan antum cinta terhadap ilmu. Itu yang paling penting, ya, karena cinta terhadap ilmu itulah yang akan membuat antum bisa istiqomah. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah taala agar Allah membuat diri kita cinta terhadap ilmu. Nikmat terbesar terkala Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan kepada seseorang terhadap ilmu dan kepada fawaid ilmiah luar biasa. Itu adalah nikmat. Insyaallah lanjut besok. Naktafi bihadzal qadar.